Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Saya Mauriska Sihombing dari kelas 11-3 ingin menyelesaikan tugas akhir seni musik saya, yaitu membuat video pembelajaran. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah mengenai musik rock. Apa itu musik rock? Musik rock merupakan genre musik populer yang berakar dari rock and roll di Amerika Serikat pada akhir 1940-an, di mana musik rock merupakan perpaduan dari musik blues, rhythm and blues atau R&B, dan juga country. Nah, musik rock memiliki karakteristik utama, di antaranya yang pertama instrumen, didominasi dengan gitar listrik, bass, dan juga drum. Yang kedua, suara, di mana musik rock sering menggunakan distorsi pada gitar. Yang ketiga, ritme, di mana memiliki beat yang kuat, biasanya dengan ketukan 4/4. Dan terakhir, energi, di mana musik rock itu identik dengan ekspresif, dinamis, dan juga bertenaga. Selanjutnya, perkembangan musik rock dunia. Nah, jadi perkembangan musik rock dunia itu saya bagi menjadi beberapa era. Yang pertama pada era 1950-an, di mana sebagai kelahiran rock and roll. Pada era ini, Amerika Serikat itu sedang mengalami fase perang, sehingga membangkitkan semangat pemberontakan pemuda. Adapun ciri khas pada era ini, di mana musik rock itu masih seperti musik dansa yang ceria, liriknya tentang cinta dan juga mobil. Adapun pionir global pada era 1950-an, di antaranya yang pertama Elvis Presley, yang dijuluki sebagai Raja Rock and Roll. Yang kedua Chuck Berry, yang merupakan peletak dasar riff gitar rock. Dan yang terakhir ada Little Char, yang dikenal karena memiliki energi panggung yang liar. Selanjutnya adalah pada era 1960-an, di mana pada era ini dikenal sebagai British Invasion dan juga psychedelic. Pada pada era 60-an ini, band-band dari Inggris menyerbu dunia, era hippies dan juga eksperimentasi. Nah, adapun ciri khas pada era 60-an, diantaranya lirik musik rocknya lebih puitis, struktur lagu lebih kompleks, dan juga eksplorasi studio. Nah, adapun pionir global pada era ini, diantaranya The Beatles yang mengubah rock menjadi seni, The Rolling Stone yang memiliki sisi rock yang lebih kasar dan bluesy, serta Jimi Hendrix yang merupakan revolusioner gitar listrik. Selanjutnya adalah pada era 1970-an, yang dikenal sebagai rock mahagenre, di mana rock tidak lagi menjadi satu genre tunggal, melainkan pecah menjadi banyak subgenre yang berbeda secara musikalitas dan juga gaya. Nah, pada era ini terdapat beberapa perubahan suara dan juga genre kunci. Di antaranya yang pertama, hard rock, di mana riff gitar yang besar, yang berat dan juga dominan. Adapun contoh bandnya, di antaranya Led Zeppelin dan juga Deep Purple. Nah, yang kedua, progressive rock, di mana struktur lagu yang lebih kompleks, yang memiliki durasi panjang serta teknikal. Contoh bandnya Pink Floyd, Queen, dan juga Yes. Yang ketiga adalah punk rock, yang mulai muncul pada akhir tahun 70-an. Ia di mana merupakan reaksi terhadap rock yang terlalu kompleks, musik cepat, mentah, dan juga anti kemapanan. Contoh bandnya Ramones. Nah, selanjutnya adalah pada era 80-an, di mana dikenal sebagai MTV dan juga komoditas visual. Nah, pada era 80-an, musik rock itu menjadi sangat komersial. Video visual atau video musik
dan berorientasi pada pertunjukan stadion atau arena rock. Adapun perubahan suara dan juga genre kunci pada era ini, di antaranya glam metal atau hair metal, di mana rock metal yang sangat populer dengan fashion yang mencolok dan juga sound yang megah. Contoh bandnya Bon Jovi dan juga Metal Crew. Selanjutnya adalah thrash metal, di mana memiliki sisi metal yang lebih keras, cepat, dan juga teknikal. Adapun contoh bandnya diantaranya Metallica dan juga Megadeth. Nah, yang terakhir ada juga dia pop rock, di mana musik rock yang sangat melodis dan juga radio friendly. Contoh bandnya U2 dan juga The Police. Selanjutnya, pada era 1990-an. Pada era ini dikenal sebagai grunge dan juga alternative revolution grunge, di mana keduanya itu meledak sebagai reaksi terhadap kemewahan pada tahun 80-an. Nah, pada era ini fokus itu bergeser ke musisi yang lebih sederhana, jujur, dan juga anti kemapanan. Nah, perubahan suara dan juga genre kunci yang terjadi pada era 90-an, diantaranya grunge, di mana suara yang lebih raw atau mentah, lo-fi, dengan kualitas rendah, serta menggunakan banyak distorsi. Contoh bandnya ada Nirvana dan juga Pearl Jam. Nah, selanjutnya ada juga alternative rock, di mana genre ini menjadi mainstream dan sangat beragam. Contohnya Red Hot, contoh bandnya ya, Red Hot, Chili Peppers, dan juga Green Day. Adapun musisi kunci pada era 90-an ini diantaranya Nirvana, Pearl Jam, dan juga Green Day. Nah, yang terakhir pada era 2000-an, di mana pada era ini di mana internet dikenal sebagai internet dan juga genre campuran. Pada era ini, industri musik itu diubah menjadi digitalisasi seperti file sharing dan juga media sosial. Genre rock menjadi sangat terfragmentasi. Adapun perubahan suara dan juga genre kunci yang terjadi pada era ini diantaranya nu metal yang merupakan campuran metal dengan rap atau hip hop. Adapun contoh bandnya Linkin Park dan juga Korn. Selanjutnya ada juga indie rock revival, di mana kembalinya suara rock era 60-an atau 70-an dengan sentuhan modern. Contohnya The Strokes dan juga Arctic Monkeys. Nah, selanjutnya ada juga pop rock, di mana musik rock yang menjadi sangat emosional dan juga melodis. Adapun musisi kunci pada era tahun 2000-an ini, diantaranya Linkin Park dan juga Muse. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai perkembangan musik rock di dunia. Bagaimana sih cara atau bagaimana awal mula masuknya musik rock itu ke Indonesia? Nah, jadi musik rock itu mulai masuk ke Indonesia di era 1960-an. Melalui apa? Yang pertama, melalui radio, di mana siaran radio luar negeri seperti radio Australia dan juga VOA yang sangat populer di kalangan pemuda pada saat itu. Yang kedua, piringan hitam atau vinil yang dibawa oleh orang tua, pelajar atau pelaut yang baru pulang dari luar negeri, serta melalui film dan juga majalah, di mana film impor dan juga majalah seperti Time dan juga Life yang menampilkan gaya hidup musisi barat. Nah, pada awal mula masuknya rock ke Indonesia itu mengalami tantangan, di mana pada saat itu di era Orde Lama, musik barat itu atau yang disebut sebagai ngok sempat dilarang oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlalu imperialis. Nah, salah satu band Indonesia
Kus Plus atau Kus Bersaudara bahkan pernah dipenjara karena hal tersebut. Nah, bagaimana sih pengaruh musik rock terhadap kehidupan di Indonesia? Bagaimana pengaruhnya? Nah, awal masuknya musik rock ini melahirkan fenomena band cover, di mana banyak band muda Indonesia yang disebut band talent yang khususnya membawakan lagu-lagu The Beatles dan juga The Rolling Stone. Nah, bagaimana pengaruh musik rock di berbagai aspek? Nah, di sini saya ada mencantumkan ada 3 aspek. Yang pertama melalui fashion, di mana em, melalui awal mulanya musik rock ke Indonesia, itu menjadi inspirasi gaya berpakaian, di mana celana cutbray, sepatu boots, dan terutama rambut gondrong. Yang kedua, dalam aspek sikap, di mana rambut gondrong itu melambangkan pemberontakan dan juga kebebasan anak muda yang saat itu sering ditentang atau tidak sejalan dengan generasi tua. Yang ketiga, melalui energi, di mana musik rock ini itu membawa semangat yang ekspresif dan juga bebas. Sehingga itulah yang mengakibatkan tadi itu pada waktu awal mula masuknya rock ke Indonesia itu dianggap itu sebagai kayak ancaman. Karena memang musik rock itu membawa bukan membawa sih, lebih kepada atau identik kepada kebebasan gitu, kebebasan. Selanjutnya adalah perkembangan musik rock di Indonesia dari era ke era. Yang pertama pada era 1960-an, di mana awal mula musik rock masuk ke Indonesia yang masih dipengaruhi oleh musik barat seperti The Beatles dan juga The Rolling Stones. Nah, pada era ini, musik rock Indonesia itu masih dipengaruhi oleh rock and roll, beat, dan garage rock barat. Adapun musisi atau grup penting pada era 60-an ini diantaranya Kus Bersaudara atau Kus Plus yang awalnya memainkan rock and roll dan juga rock beat sebelum beralih ke pop. Ada juga band Rhythm King atau The Tielman Brothers. Meskipun berbasis di Belanda, mereka diakui sebagai pionir Indo rock yang memperkenalkan gaya rock dengan aksi panggung atraktif. Dia menurut yang saya baca juga, The Tielman Brothers ini juga merupakan uh, kalau nggak salah ya, band rock pertama di Indonesia yang merupakan juga awal mula munculnya band-band rock lainnya di Indonesia. Memang pada saat itu masih berada di bawah pemerintahan Belanda, tapi ada juga beberapa anggota bandnya itu merupakan orang Indonesia. Nah, contoh musik pada oke lanjut. Contoh musik pada era 60-an diantaranya awal lagu-lagu Kus Bersaudara. Selanjutnya adalah pada era tahun 70-an, di mana Indonesia itu mulai menciptakan sound rock yang serius, mengikuti tren hard atau prog rock global. Nah, adapun ciri khas pada era ini di mana musikalitas yang sangat teknikal dan sound yang berat seperti hard rock dan juga progressive rock. Adapun musisi kunci dan juga karya pada era ini diantaranya Good Bless yang diakui sebagai band rock legendaris Indonesia. Mereka membawa hard rock atau juga progresif dengan lirik yang kuat, contohnya album Huma di atas Bukit. Selanjutnya ada lagi The Giant Step, di mana merupakan band progressive rock yang menonjolkan kecanggihan komposisi. Dan yang terakhir ada The Rollies yang mencampurkan rock dengan R&B atau brass section. Nah, selanjutnya adalah pada era 80-an. Di mana pada era ini menjadi populer itu festival rock atau seperti yang diadakan Lollapalooza yang melahirkan banyak bakat baru. Nah, adapun ciri khas musik rock di Indonesia pada era ini diantaranya ada dominasi heavy metal dan glam rock.
mirip dengan tren global, serta munculnya lady rockers dengan vokal yang bertenaga. Adapun musisi kunci atau karya pada era ini ada Nicky Astria yang dijuluki sebagai lady rocker yang sangat populer. Ada Ikang Fauzi yang merupakan musisi rock yang juga terkenal di dunia film, serta juga ada El Pamas dan Bumerang pada awal munculnya grup El Pamas tersebut. Selanjutnya, pada era 1990-an, di mana pengaruh grunge dan juga alternatif rock global diadaptasi menjadi sound Indonesia yang lebih mudah diterima oleh pasar. Adapun ciri khas musik rock pada era 90-an ini, di mana rock menjadi sangat populer, diterima di TV dan juga radio. Muncul juga rock band dengan lirik yang kritis, sosial, dan terkadang slengean. Adapun musisi kunci ataupun karya pada era 90-an ini diantaranya ada Slank yang ikonik dengan rock atau blues dengan sound dan juga gaya hidup yang khas. Yang kedua ada Jamrud yang mengombinasikan metal dengan lirik yang relatable atau mudah diterima. Ada juga Pest Band yang mempopulerkan rap rock atau alternatif Indonesia. Dan yang terakhir ada juga Dewa 19. Walaupun pop rock, Dewa 19 ini berawal itu dari alternatif rock dengan sentuhan jazz. Dan yang terakhir adalah pada era 2000-an, di mana terjadi perkembangan teknologi yang membuat skena indie atau independen semakin kuat dan juga rock menjadi sangat beragam. Adapun ciri khas pada tahun 2000-an, musik rock di Indonesia yaitu munculnya band dengan subgenre yang sangat spesifik seperti metalcore, post rock dan juga punk. Adapun musisi kunci dan juga karya pada era 2000-an ini diantaranya ada Burger Kill, di mana band metalcore yang diakui dan tampil di festival global. Ada juga Superman is Dead atau SID yang merupakan band punk rock dari Bali yang sangat berpengaruh. Ada Efek Rumah Kaca yang terkenal dengan alternatif, ada juga indie dengan lirik yang dalam dan juga kritis. Dan yang terakhir ada Riff yang mewakili alternatif rock yang bertahan di era modern saat ini. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 3 judul lagu rock yang masih populer hingga saat ini. Ada dari Bon Jovi dengan judul lagu It's My Life, ada dari Anggun C. Sasmi dengan judul Tua Tua Keladi, dan yang ketiga ada dari Iwan Fals dengan judul lagu Pesawat Tempurku. Nah, selain dari 3 penyanyi ini, salah satunya band, dari 3 penyanyi ini, masih ada lagi banyak band-band lain, terutama dari Indonesia, yang lagu rocknya itu masih populer hingga sekarang. Atau bisa dibilang naik daun gitu. Dan ia naik daun diperdengarkan pada generasi-generasi saat ini. Ada dari Dewa 19, ada juga dari Slank. Namun di sini saya akan memperdengarkan satu lagu rock dari Anggun C. Sasmi dengan judul Tua Tua Keladi. Kata-katanya selangit, tersenyum penuh misteri.
Nah, jadi adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang sudah saya paparkan tadi, ada dua. Yang pertama, secara global, musik rock itu terus berevolusi dari beat menjadi hard rock, menjadi glam, grunge, dan juga nu metal atau indie. Di mana rock ini musik rock secara dunia, secara global, selalu berevolusi, mulai dari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, hingga era 2000-an. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, perkembangan musik rock itu selalu terinspirasi dari tren global, namun tetap berhasil menciptakan karakter dan lirik yang sesuai dengan komponen budaya lokal. Seperti yang seperti dari band Slank hingga Burger Kill. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah mau mendengarkan